Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sri Hajar Maulina dari kelompok 2. Kami akan menerangkan tentang mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan dengan metode STM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Anggota kelompok 2 yaitu Anissa Oktavia Putri dengan nomor NPM 1850617. Lalu ada Anissa Nurfitriani dengan nomor NPM 2050626. Lalu ada Rosmalia Dewi dengan nomor NPM 2050612. Lalu saya sendiri Sri Hajar Maulina dengan nomor NPM 2050636. Definisi STEM dan definisi belajar dan mengajar. Definisi STEM, pendekatan STEM ini adalah pendekatan yang merujuk kepada 4 komponen pengetahuan, yaitu pendekatan dibentuk berdasarkan perpaduan beberapa disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kolaborasi dalam proses pembelajaran STEM akan membantu peserta didik dalam mengumpulkan dan menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terjadi serta mampu untuk memahami hubungan antara satu permasalahan dan masalah lainnya. Yang kedua, definisi mengajar dan belajar. Mengajar juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari guru kepada para siswa. Mengajar juga dapat diartikan sebagai menanamkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, atau bisa disebut juga dengan teaching is imparting knowledge or skill. Konsep dasar pada STEM. Pendekatan sudah banyak dikembangkan untuk meningkatkan kualitas suatu pendidikan. Pendidikan tersebut ialah pendekatan pembelajaran yang berbasis sains, teknologi, engineering, matematik, atau bisa disingkat dengan STEM. STEM juga terbentuk pada tahun 1990 oleh National Science Foundation dan merupakan keputusan gabungan dari para ilmuwan teknologi, insinyur, dan matematikawan demi menciptakan suatu kekuatan yang lebih berpengaruh pada STEM yang merupakan singkatan dari sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin. Menurut Dr. Laksono tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendekatan dari keempat aspek ini merupakan pasangan dan serasi antara masalah yang terjadi di dunia nyata dan juga pembelajaran berbasis masalah. Yang selanjutnya, tujuan STEM. Tujuan pembelajaran model STEM. Menurut Baibi, tahun 2013 adalah peserta didik yang melek STEM diharapkan mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu terkait STEM. Tujuan STEM untuk siswa adalah siswa mempunyai literasi STEM, menguasai kompetensi abad 21, dan kesiapan tenaga kerja STEM, minat dan terlibat aktif dalam pembelajaran dan membuat koreksi. Sedangkan tujuan untuk pendidik adalah meningkatkan konten STEM dan meningkatkan pengetahuan konten pedagogis. Sekolah perlu memahami sungguh-sungguh hal-hal pokok terkait pembelajaran STEM. Langkah-langkah pelaksanaan STEM. Yang pertama, STEM harus berfokus pada isu atau masalah nyata. Setiap pelajaran harus kontekstual. Yang kedua, STEM menerapkan sains dan matematika secara kreatif, efektif, dan kontekstual. Yang ketiga, STEM dikembangkan melalui proses perancangan rekayasa, engineering, design processes. Siswa senantiasa didorong untuk berkreasi, melakukan inovasi, dan terobosan. Yang keempat, STEM merupakan kegiatan bersifat inquiry, hands-on, dan open-ended. Kurtilas menyatakan bahwa pelajaran itu harus saintifik. Yang kelima, STEM memungkinkan jawaban jamak dari siswa dan memperbaiki kegagalan sebagai bagian penting dari pembelajaran. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep mengajar dan pengertian mengajar. Menurut Smith tahun 1987 bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan atau keterampilan. Sebagai proses menyampaikan atau menanamkan ilmu, pengetahuan, maka mengajar mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses pengajaran berorientasi pada guru. Yang kedua, siswa sebagai objek belajar. Yang ketiga, kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu yang tertentu.
Yang terakhir, tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Selanjutnya ada konsep belajar dan pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun atau mengkonstruk pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki. Bentuk-bentuk belajar Gagne tahun 1984 mengemukakan ada 5 bentuk belajar. Yang pertama, belajar responden. Dalam pembelajaran ini, suatu respon dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah dikenal. Jadi, terjadinya proses belajar dikarenakan adanya stimulus. Misalnya, siswa bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya dengan benar. Kemudian, guru tersebut memberikan senyuman dan pujian kepada siswa. Akibatnya, siswa semakin giat belajar. Senyum dan pujian guru ini merupakan stimulus tak terkondisi. Yang kedua, belajar kontiguitas. Dalam bentuk ini tidak memerlukan hubungan stimulus tak terkondisi dengan respon. Belajar kontiguitas sederhana bisa dilihat jika seseorang memberikan respon atas pertanyaan yang belum lengkap, seperti 2 kali 2 sama dengan maka pasti siswa bisa menjawab 4. Itu adalah contoh asosiasi berdekatan antara stimulus dan respon dalam waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu belajar operan. Belajar bentuk ini sebagai akibat dari reinforcement, bukan karena adanya stimulus, sebab perilaku yang diinginkan timbul secara spontan ketika organisme beroperasi dengan lingkungannya. Maksudnya, perilaku individu dapat ditimbulkan dengan adanya reinforcement segera setelah adanya respon. Respon ini bisa berupa pernyataan, gerakan, dan tindakan. Yang selanjutnya ada belajar observasional. Konsep belajar ini memperlihatkan bahwa orang dapat belajar dengan mengamati orang lain melakukan apa yang akan dipelajari. Misalnya, anak kecil belajar makan itu dengan mengamati cara makan yang dilakukan oleh ibunya atau keluarganya. Yang terakhir yaitu belajar kognitif. Bentuk belajar ini memperhatikan proses-proses kognitif selama belajar. Sekian dari saya. Menjelaskan tentang tujuan belajar. Tujuan ini dapat diidentifikasi dengan terjadinya perubahan pada individu dan dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Selanjutnya ada makna mengajar dalam standar proses pendidikan. Pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan ditunjukkan oleh beberapa ciri yang dijelaskan berikut ini, yaitu pembelajaran adalah proses berpikir. Yang kedua, proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak. Dan yang terakhir, pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.